Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi waktu Tunisia dan udara semakin dingin karena beberapa hari hujan, kemudian anginnya juga lumayan kencang. Jadi saya sambil gosok-gosok tangan supaya tidak dingin ya. Baik, jadi hari ini saya ingin berbagi eh, pengetahuan, berbagi tentang sesuatu yang akan membantu kita bisa memahami negara tempat saya melaksanakan diplomasi kebahasaan, yakni Tunisia. Hari ini saya ingin bercerita mengenai gegar budaya. Jadi gegar budaya atau bahasa Inggrisnya adalah culture shock adalah situasi ketika kita memiliki sebuah perasaan yang tidak nyaman terhadap sebuah kondisi di tempat baru, di lingkungan yang baru seperti itu. Misalkan, misalkan kita atau saya ya, misalkan saya datang ke sebuah daerah ketika di sana adalah daerah-daerah yang kering, tidak banyak curah hujan, tidak banyak air, maka saya memiliki perasaan yang tidak nyaman. Tidak nyaman karena mungkin saya terbiasa di Indonesia menggunakan air, baik MCK maupun untuk hal-hal keseharian yang lain, maka saya memiliki perasaan yang tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini disebut sebagai gegar budaya. Gegar budaya. Dan saya ingin bercerita mengenai gegar budaya yang biasa dialami oleh eh, masyarakat Indonesia pada umumnya yang tinggal di Tunisia. Nah, saya akan bercerita mengenai 6 hal ini, gegar budaya yang ada di Tunisia. Yang pertama berkaitan dengan nama, kemudian makanan, kemudian bahasa, keseharian, transportasi, dan akomodasi. Jadi 6 hal ini akan sangat bermanfaat ketika Anda bisa memiliki pemahaman sebelum datang ke Tunisia. Jadi Anda tidak akan merasa kaget dengan keadaan-keadaan berkaitan dengan 6 hal ini. Yang pertama, nama. Jadi seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya bahwa nama itu sangat penting bagi masyarakat Tunisia atau masyarakat Arab, masyarakat Islam. Eh, Gegar budaya ini tidak hanya saya alami di Tunisia, tapi juga di Mesir yang saya sampaikan di video sebelumnya. Bahwa ketika kita memiliki nama, nama yang asing dengan kata yang asing begitu bagi masyarakat Arab, bagi masyarakat Islam di sini, maka mereka akan kebingungan atau sulit untuk memahami apa itu, bahkan untuk melafalkannya. Eh, jadi kalau nama-nama yang dekat dengan budaya mereka berbahasa Arab, kemudian namanya ada bau-bau Islami seperti itu, mereka akan sangat mudah dan biasanya mereka akan memuji misalkan nama-nama kita memiliki nama-nama yang Asmaul Husna misalkan atau misalkan nama-nama ada tokoh-tokoh Islam seperti itu, mereka akan memuji nama-nama kita seperti itu. Maka ketika saya memiliki nama Nanang seperti itu, mereka sulit memahami nama saya, kemudian karena nama akhir saya Syaiful Rahman, kemudian mereka menyebut atau memanggil saya Syaiful Rahman atau Abdurrahman. Jadi kata Abdu itu artinya eh, hamba seperti itu ya, hamba, maka itu sangat populer, hambanya Tuhan seperti itu.
Abdurrahman seperti hamba Tuhan yang Maha Penyayang, seperti itu. Sebagai informasi teman-teman, presiden pertama kita Soekarno itu ketika datang di Indonesia, datang di tanah Arab, nama nama beliau juga sulit dipahami, makanya nama beliau itu disampiri nama Arab seperti nama Islam. Makanya di sini beliau jauh lebih dikenal dengan nama Ahmad Soekarno. Ahmad Soekarno. Di Mesir itu juga ada Jalan Ahmad Soekarno dan beliau dikenal sebagai Ahmad Soekarno. Jadi seperti itu. Termasuk di Tunisia. Di Tunisia sedang dalam proses uh, mendorong nama Ahmad Soekarno di jalanan di Tunisia. Kalau yang saya tahu sekarang ada satu jalan, yakni jalan Danau Toba di Tunis ini. Di Tunis di dekat KBRI. Seperti itu. Semoga nama itu segera terrealisasi sehingga ada sesuatu yang bisa kita banggakan di negara ini. Yang kedua, ini berkaitan dengan makanan. Bagi kita sebagai konsumen nasi terbesar ya, karena kita terbiasa makan nasi, maka ketika kita datang ke Tunisia atau ke tanah Arab ini ya, kita pasti akan mengalami gegar budaya, gegar makanan ya. Jadi kita kaget, kita terkejut seperti bagaimana makanan kita seperti itu. Pertanyaannya, apakah beras itu di sini ada? Ada. Jadi yang saya tahu beras di sini itu datangnya dari dua negara. Yang pertama dari Thailand, dari uh, apa ya namanya Bulog ya, Bulognya Thailand. Kalau yang saya dengar dari Bulog Thailand, kemudian dikirim ke Tunisia, kemudian oleh perusahaan di sini dipaketi seperti itu 1 kilo 1 kilo. Dan harganya ketika tahun 2018 2019 itu masih murah, sekitar 1 dinar atau 2 dinar lah maksimal, itu sekitar 10.000. Itu hampir sama dengan di Indonesia, tidak sampai 10.000, 1,8 seperti itu. Tapi 2023 beras di sini benar-benar sesuatu yang langka. Banyak toko itu menimbun, kemudian menaikkan harganya, jadi rata-rata itu sekarang 8 sampai 10 dinar. Itu sekitar 1 kilonya hampir mencapai 50.000. Jadi kalau dibandingkan dengan di Indonesia yang harga beras sekarang naik sekitar 14.000, kita tetap harus bersyukur di Indonesia bahwa harganya ya tidak sampai 50.000 di Tunisia seperti yang dirasakan masyarakat Indonesia yang tinggal di sini. Nah, karena beras di sini langka dan mahal, maka ada opsi-opsi yang bisa dimakan. Yang pertama, kuskus. Kuskus ini adalah makanan tradisional. Dia itu seperti, kalau di bahasa Indonesia nama jawawut ya. Jawawut itu seperti millet. Kalau teman-teman apa ya, pemilik hobi burung lovebird, burung kicau seperti itu, ada makanan-makanan yang kecil-kecil. Itu kalau Anda cari di Google itu keluarnya seperti itu. Nah, millet itu ya hampir seperti kuskus seperti itu, hampir seperti kuskus, dan itu rendah glukosanya atau gulanya itu rendah ya, rendah. Jadi itu bagus sebenarnya untuk diet. Jadi pilihannya itu. Kuskus ini biasanya menjadi makanan tradisional etnis Amazigh, etnis asli di sini, suku asli atau masyarakat asli di Tunisia. Yang kedua ada baguette. Baguette ini roti dari bawaan budaya Perancis ya, ya roti yang panjang itu, roti yang panjang, dan itu biasanya akan dipotong-potong, kemudian bisa dimakan dengan sambal seperti itu, sambal-sambal khas di sini, bisa sambal yang harissa yang merah itu, atau sambal-sambal yang lain. Jadi seperti itu pilihan yang kedua. Yang ketiga ada capati. Capati itu roti bundar seperti itu ya, bundar. Saya pikir ini tradisi dari budaya-budaya India atau budaya-budaya eh, negara-negara Arab Teluk ya. Jadi kalau di Indonesia saya pikir ini juga ada ya, roti bulat, kemudian nanti
dipotong atau diiris tengahnya seperti itu, kemudian dimasuki isi-isian seperti itu. Bisa telur, bisa daging, ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, malfuf. Malfuf ini kulit kulit dari makanan. Nanti isiannya bisa kita pilih itu seperti isian dari kebab ya. Jadi kalau di Mesir itu yang saya tahu itu seperti ish ya. Jadi roti-roti yang tipis seperti itu, kemudian bisa diisi, kemudian bisa dilipat seperti itu, atau diputar dengan isiannya, kemudian dipanaskan. Jadi isiannya macam-macam, bisa daging, bisa ayam, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada khubz atau roti ya. Jadi roti ini bisa dinikmati dengan ya kopi, dengan teh, atau dengan cocolan-cocolan zaitun atau madu, atau misalkan eh, selai, coklat, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah makanan-makanan pokok, makanan-makanan yang akan kita konsumsi ketika kita datang ke Tunisia. Kalau saya selama ini dengan teman-teman di sini, oh ya ada spaghetti juga, jadi budaya-budaya spaghetti di sini juga ada pizza juga, ada makanan-makanan cepat sajinya itu juga ada seperti itu. Nah, kalau saya karena mengantisipasi atau solusi dari kelangkaan beras, krisis beras di sini, selain beras mahal dan langka peredarannya, saya dengan teman-teman yang ada di sini ini mengonsumsi kuskus. Jadi makanan kami itu kuskus. Jadi masaknya itu cukup mudah. Jadi seperti kita atau merebus air seperti itu, kemudian kita beri irisan-irisan bawang, bawang merah, bawang putih, kemudian baru kita masukkan kuskusnya itu ke dalam air kita, seperti ketika kalau teman-teman tahu nasi jagung yang instan seperti itu ya seperti itu memasaknya. Warnanya kuning seperti nasi jagung, mirip persis. Dan nasi jagung pun sangat rendah gulanya ya. Jadi manfaatnya juga bagus seperti nasi jagung. Itu gegar budaya yang bisa kita antisipasi dengan makanan-makanan yang ada di sini. Yang ke yang selanjutnya, yang ketiga ini ada bahasa. Jadi karena Tunisia adalah negara bahasawan, komunikasinya ini menggunakan bahasa Arab dan bahasa Perancis. Bahasa Arab dan bahasa Perancis ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat Tunisia, baik secara interaksi komunikasi seperti itu maupun interaksi langsung ataupun online dengan bahasa-bahasa sosial media, ataupun juga digunakan sebagai bahasa-bahasa iklan, bahasa-bahasa poster, bahasa pemerintahan, itu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Prancis. Nah, selain itu ada juga bahasa yang mereka ciptakan atau bahasa komunikasi keseharian, bahasa Derija. Bahasa Derija ini adalah bahasa yang uh, ada karena pengaruh dua bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Jadi, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya mengenai kelas bahasa Derija, bahasa Tunisia, jadi masyarakat Tunisia memang eh, mayoritas menggunakan bahasa ini, bahasa amiyah atau bahasa informal yang prosesnya, perkembangannya dipengaruhi oleh bahasa Arab dan bahasa Perancis. Bahasa Inggris ya sedikit-sedikit lah. Ada masyarakat atau orang-orang Tunisia yang bisa menggunakan bahasa Inggris karena mereka eh, mengikuti kelas atau kursus bahasa Prancis sejak dari SMA-nya misalkan seperti itu. Tapi tidak semuanya bisa berbahasa Inggris karena faktornya adalah Tunisia adalah jajahan dari Prancis. Selanjutnya, berkaitan dengan keseharian. Keseharian, ini yang pertama, semua aktivitas keuangan di Tunisia ini menggunakan uang cash ya. Uang cash, tidak ada dompet digital seperti di Indonesia, tidak ada kris, apalagi kris ya, tidak ada. Jadi semua kita harus membawa uang cash kemana-mana, transaksinya harus tunai, uang tunai seperti itu.
Kalau di Indonesia kemana-mana bahkan kita beli makanan 10.000, 15.000 saja kita sudah pakai kris misalkan. Tapi di sini jangan harap ada kris, dompet digital atau mobile banking seperti itu saya pikir ya belum ada. Jadi semua transaksi harus membawa uang tunai, baik koin maupun uang kertas. Yang kedua, jalan kaki. Keseluruhan masyarakat Tunisia ini kemana-mana berjalan kaki, baik dekat maupun jauh. Seperti saya kemana-mana pun ya harus jalan kaki. Karena kenapa? Karena transportasinya tidak ada transportasi online atau motor. Motor di sini tidak populer. Nanti saya sampaikan di bagian selanjutnya. Jadi mau dekat ataupun jauh, keseluruhannya aktivitasnya dilakukan dengan berjalan kaki. Kalau jauh sekali tidak, artinya di aktivitas perkotaan seperti itu, aktivitas perdesaan itu menggunakan uh, kaki kita sendiri. Yang ketiga, sholat. Sholat di sini ini yang harus dipahami ya. Jadi misalkan sholat zuhur di sini ada 3 waktu. 3 waktu ini misalkan ada sholat yang diawalkan, kemudian sholat di tengah, kemudian ada sholat yang diakhirkan. Misalkan sholat eh, zuhur di masjid ini dia eh, ketika aplikasi misal aplikasi kita sudah azan seperti itu ya dia kan memulai sholat. Ada lagi masjid tertentu yang dia sholatnya di tengah-tengah, misalkan durasinya antara jam 12 sampai jam 3 ya. Jadi di sini bisa jam 2 baru melaksanakan sholat atau jam 1.30 seperti itu. Nah, di masjid terakhir ini misalkan dia pelaksanaan sholatnya itu diakhirkan, dia hampir berdekatan dengan waktu sholat asar. Jadi seperti itu. Misalkan sholat asarnya jam 3, jadi dia pelaksanaan sholat zuhurnya bisa jam 2:30 lebih. Jadi ketika dia sholat zuhur selesai, dia menunggu waktu sekitar 5 menit untuk berzikir atau 10 menit, baru sholat lagi, sholat asar. Nah, budaya ini tercipta karena faktornya kalau yang saya lihat ya, itu karena faktor keseharian mereka. Jadi jumlah sambung ke bagian selanjutnya, jumlah masjid di sini ini tidak sebanyak di Indonesia. Di Tunisia ini masjid terbatas, meskipun di sini 98% negaranya adalah eh, berkeyakinan Islam seperti itu, tapi masjidnya terbatas. Berbeda dengan di Indonesia. Di setiap RT saja sepertinya ada satu masjid. Jadi kita jalan kemana saja sudah ada masjid. Kita bisa pergi ke masjid satu, kemudian pergi ke masjid yang lain dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak bisa. Di sini nih masjid terfokus. Misalkan di area ini ada masjid, kemudian di area sana ada masjid, berjauhan seperti itu, jauh. Jadi tidak tidak berdekatan. Jadi misalkan keseharian mereka itu berdagang, mungkin jadi ini adalah bagian dari apa ya? Bagian dari kesepakatan ulama di sini, daripada nanti orang-orang beraktivitas misalkan berdagang seperti itu mereka uh, tidak bisa melaksanakan sholat jamaah seperti itu di masjid, karena kalau tidak pergi ke masjid mereka tidak bisa sholat karena tempat sholat ya hanya di masjid. Bahkan di universitas saja masjid atau musola itu tidak ada. Jadi ketika saya mengajar seperti ini ya eh, berangkat karena saya punya keringanan sebagai seorang apa ya yang datang melakukan perjalanan jauh, jadi saya bisa menjamak sholat. Tapi karena di sini seperti di kampus itu tidak ada masjid, ya orang-orang sholat itu ya kalau tidak pergi ke masjid tidak sholat, sholatnya nanti. Jadi mereka akan mengumpulkan sholat. Jadi saya tidak mau menghukumi hukumnya seperti apa ya, tapi ini memang realitas di Tunisia. Orang Tunisia ini, misalkan mahasiswa saya itu bercerita, ketika mereka punya mata kuliah ataupun ya seperti kuliah seperti itu dari jam 10 misalkan sampai jam 5 seperti itu, ya mereka akan mengumpulkan sholat mereka dari zuhur, asar,
di waktu maghrib. Jadi maghrib dia akan sholat tiga sholat ini. Eee, jadi seperti itu. Itu karena faktornya adalah jumlah, masjid, tidak sebanyak di Indonesia. Selain itu karena di sini adalah, negara sekuler, bukan negara agamis seperti Indonesia. Saya masih mau mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang agamis, karena apa? Jumlah masjidnya banyak, ruang-ruang belajarnya banyak, ke mana orang bisa mudah berdakwah, memberikan ceramah di mana-mana. Di sini tidak bisa, dibatasi. Ada batasan ruang-ruang tertentu, eee, kalau bahasanya di Indonesia ini ada kriminalisasi ulama, seperti itu. Tapi di sini ya memang karena faktornya adalah pemerintahnya pemerintah sekuler, jadi Islam di sini ada ruang batasnya. Maka dari itu ketika kita atau Anda, tinggal di sini, yang akan menjadi gegar budaya Anda adalah jumlah masjid, kemudian pelaksanaan sholatnya. Sholat Jumat itu sama seperti ketika saya sampaikan di sholat zuhur tadi, ada yang diawalkan, di tengah, dan diakhirkan. Jadi kalau misalkan kita bisa memilih, misalkan sekarang saya sedang sibuk, saya bisa sholat Jumat nanti jam 2, atau saya nanti ada rapat misalkan jam 3, otomatis saya bisa pindah ke masjid yang, satunya, sehingga saya bisa sholat diawalkan, sholat Jumat di awal waktu, seperti itu. Itu kemudahannya yang bisa kita pilih. Jadi kita, kalau di Indonesia kan waktu sholat Jumatnya hanya satu kali, otomatis kalau kita tertinggal seperti itu ya kita bisa tidak sholat Jumat atau menggantinya dengan sholat zuhur ya. Tapi kalau di sini karena ada 3 pilihan tadi, jadi itu bisa kita sesuaikan dengan jam kesibukan kita. Yang selanjutnya adalah interaksi laki-laki dan perempuan. Meskipun di sini negara Islam, 98% negara atau mayoritasnya muslim, tapi masih banyak interaksi laki-laki dan perempuan itu cipika-cipiki, bukan bukan siapa-siapa, ya hanya sebatas teman seperti itu, cipika-cipiki. Karena apa? Karena ya pengaruh barat di sini sangat kuat, pengaruh barat sangat kuat, pengaruh Perancis, kehidupan Perancis sangat kuat. Jadi apalagi di ibu kota seperti ini, kita akan sangat mudah menemukan laki-laki bertemu di jalan, kemudian cipika-cipiki seperti itu, berpelukan seperti itu, meskipun mereka bukan tidak memiliki hubungan apapun ya. Dulu saja 2018 ketika saya mengajar di SUS, ya saya jujur saja kaget. Artinya kaget di kampus itu bertemu dengan dosen satu dengan dosen yang lain, laki-laki dan perempuan. Ya cipika-cipiki. Saya merasa apa ini? Jadi ya kaget saja karena ketika saya berekspektasi karena ini ada negara muslim, saya pikir ya seperti Indonesia ada batasan-batasan itu, tapi ya tidak ada. Meskipun seperti itu, saya harus mengatakan bahwa tidak semuanya, tapi mayoritas memang, budayanya seperti itu, terbuka, jauh lebih terbuka, eee, dibandingkan di Indonesia. Yang terakhir itu thrifting culture, jadi budaya, eee, membeli barang-barang, bekas, barang-barang second hand seperti itu ya. Rata-rata memang baju seperti itu, pakaian dari apapun ada di sini, dan itu datangnya memang dari negara-negara Eropa, negara-negara barat, negara-negara yang saya ketahui barang-barang itu adalah barang-barang yang akan didonasikan, tapi karena jumlahnya begitu banyak, akhirnya bisa tidak diterima di tempat, donasi, bisa juga karena faktornya diilegalkan, dijual belikan seperti itu. Akhirnya berada di negara-negara ini, tidak hanya di Tunisia, di Mesir juga dulu juga ada, saya pikir negara-negara, berkembang seperti itu juga ada. Sama halnya di Indonesia. Di Indonesia kan sekarang sedang naik daun thrifting culture seperti itu, budaya memakai barang-barang bekas. Jadi mungkin karena selain, pemahamannya harganya murah, bahannya juga bagus, dan orientasinya brand-nya brand bagus. Jadi orang-orang di sini lebih suka membeli itu, barang-barang yang, eee,
barang-barang thrifting seperti itu, barang-barang bekas seperti itu untuk dipakai. Dan mereka berbicara, ya memang ini bagus. Dibandingkan mereka harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli barang baru, dan barang baru pun ya kualitasnya ya seperti itu. Transportasi. Bagian selanjutnya adalah transportasi. Transportasi yang ada di Tunisia ini ada hanya pesawat, ada kereta. Kereta ini biasanya bisa dipakai antar provinsi seperti itu. Misalkan saya ke SUS, tempat saya mengajar sebelumnya, ini bisa memakai kereta. Kereta kalau dibandingkan dengan KAI Indonesia jauh, jauh, jauh. Jadi ya saya harus mengakui bahwa perkembangan Indonesia itu benar-benar luar biasa. Kita harus berterima kasih pada pemerintah kita, Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Kereta di sini itu seperti kereta Indonesia 2010 atau 2010 ke bawah. Jadi masih jalannya pelan, kemudian berdesakan, termasuk metro. Metro ini bukan metro yang subway ya, bukan. Mereka menyebut metro ini adalah KRL kita. Jadi kereta listriknya untuk menghubungkan satu area ke area yang lain, dan ini hanya ada di ibu kota ini yang saya tahu. Jadi di SUS yang saya tahu tidak ada metro. Jadi seperti itu. Jadi misalkan uh, mungkin juga ada, tapi sepertinya saya belum pernah naik. Ada yang pernah saya naiki itu kereta. Tapi kalau yang saya tahu tentang metro di Tunis ini, metro adalah KRL, jadi kereta listriknya. Jadi kereta listriknya ya cukup cukup padat ya. Makanya ya di cerita sebelumnya yang saya mengalami kejadian itu, peristiwa itu ya ada di metro, karena faktornya masyarakatnya banyak sekali. Setelah berjalan kaki mereka akan naik metro untuk sampai ke tempat yang mereka tuju. Yang keempat ada taksi jama'i. Taksi jama'i ini adalah taksi besar. Jadi daripada kita naik taksi argo, jadi taksinya ini taksi argo di sini. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada transportasi online seperti di Indonesia. Adanya taksi dan taksi jama'i. Taksi jama'i ini ya meringankan kita untuk mencapai area tertentu, dan ini konsepnya itu sama dengan angkot kalau di Indonesia, jauh dekat sama. Tapi taksi jama'i ini lalu lintasnya itu ada di tol, lewat melalui tol seperti itu. Dia seperti lebih kecil dari Elf, kalau teman-teman tahu Elf ya, atau mobil Bison kalau di Indonesia, ya seperti itulah, lebih kecil lagi. Jadi isinya sekitar 8 orang, dan itu jauh lebih murah karena dibandingkan taksi Argo, eh, jauh dekat itu sekitar 1,7 dinar, itu sama dengan 8.000 rupiah. Jadi 8.000 rupiah kita bisa mencapai jauh dekat itu dengan 8.000 rupiah. Yang terakhir ada luwaj. Luwaj ini transportasi yang mirip dengan taksi jama'i, tapi ini digunakan untuk mencapai kota tertentu atau provinsi tertentu dengan luwaj. Jadi kalau mau ke provinsi lain, itu selain pilihannya adalah kereta, juga dengan luwaj. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan kereta, lebih cepat luwaj, karena kereta di sini jalannya ya sangat cukup pelan. Tidak sangat pelan ya, cukup pelan. Jadi saya biasanya kalau ke SUS itu lebih memilih luwaj dibandingkan kereta. Jadi ini adalah transportasinya. Jadi jangan berharap di sini kita bisa naik Gojek atau Grab bike seperti itu. Di Indonesia kemana-mana kita dengan sangat mudah naik itu ya, dan murah. Di sini ya pilihannya, kalau saya ya jalan kaki ke stasiun metro, naik metro, kemudian jalan kaki lagi, karena taksi Argo ya murah, dan taksi Jama'i tidak melalui jalan yang saya tuju. Jadi seperti itu. Bagian selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi ini berkaitan dengan kehidupan
masyarakat ini di rumah misalkan. Jadi sistem rumah di sini ya, apa ya, apartemen. Di rumahnya di sini apartemen bersusun ke atas seperti itu, tidak seperti rumah di Indonesia yang eh, apa sistem tetangganya itu bersampingan seperti itu. Tapi ini di atas seperti itu. Eh, Rumah dengan sistem apartemen ini yang pertama ya, interaksi kita dengan tetangga hampir hampir seperti minim ya. Berbeda ketika rumahnya berdampingan, bersampingan seperti itu. Kita keluar pasti akan melalui tetangga kita, kemudian sistem di Indonesia itu ada sistem RT, RW, ada PKK dan kegiatan-kegiatan kewargaan yang lain. Jadi itu membuat kita dengan mudah bertetangga, memiliki tetangga seperti itu. Sementara di sini karena rumahnya adalah bersusun, maka ya sangat jarang kita bisa bertemu dengan tetangga yang tinggal di satu apartemen dengan kita. Ya, teman-teman yang punya apartemen di Indonesia ya pasti sudah merasakan seperti apa kehidupan apartemen. Yang kedua, toilet. Ini yang cukup menguras emosi dan pikiran. Toilet di sini ini ya toilet gaya Eropa ya, artinya gaya Eropa ya gaya Barat. Karena orang-orang Barat terbiasa menggunakan tisu ya, jadi toilet itu ada toilet kering dan toilet basah. Toilet basah adalah tempat kita mandi. Di sana ada saluran air, jadi air yang kita pakai untuk mandi itu akan terbuang di saluran itu. Nah, sementara toilet kering ini adalah toilet tempat di mana ada kloset, kemudian ada wastafel, dan di sana tidak ada saluran air selain saluran air yang ada di kloset itu. Jadi misalkan, kita terbiasa, ini ini pengalaman saya dan teman-teman Indonesia yang ada di sini. Di sini itu toiletnya kering. Nanti saya buatkan video lah toilet kering itu seperti apa. Kalau ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil, pasti kita terbiasa istinja gitu atau membersihkan diri ya dengan air. Pasti airnya akan ciprat kemana-mana ya. Kalau di Indonesia kita masih tambahi lagi dengan mengguyur air air cipratan itu dengan air yang bersih seperti itu supaya lebih bersih dan kita pikir ini jauh lebih suci lagi karena mungkin bekas-bekas kencing dan lain sebagainya sudah ikut terbuang seperti itu. Nah, di sini itu tidak ada saluran airnya. Jadi kalau kita ciprat-ciprat seperti itu, airnya pasti akan menggenang di toilet kering itu, sehingga bisa saja itu akan meluber ke daerah-daerah di sekitaran rumah seperti itu. Dulu ketika saya di Mesir, karena di Mesir itu juga sama konsep toiletnya konsep toilet barat, saya masih ingat, saya itu sampai oleh ibu dari teman saya itu diajari diajari, "Nanti kamu itu kalau kalau mau ini ke sini, ini lubangnya." Jadi, eee, itu ya benar-benar membuat, ya pusing, artinya pusing ya karena kita sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan air ya. Air di negara kita begitu melimpah, hujan ya bisa setiap hari seperti itu, jadi kita terbiasa melakukan semuanya, istinja, bebersih, atau membersihkan diri dengan air. Tapi karena di sini ya ada toilet kering dan toilet basah. Dan saluran air itu yang mungkin ya cukup cukup mempengaruhi semuanya. Jadi kalau andaikan di sana ada pipa satu itu dari toilet kering ke toilet basah, pasti akan jauh lebih teratasi. Tapi ya memang ini konsepnya konsep toilet barat yang terbiasa dengan tisu ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya uang. Uang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ketika kita datang ke negara lain, kita harus memahami uangnya. Jadi ketika kita membayar sesuatu, membeli sesuatu, itu kita bisa memahami apakah barang ini murah atau mahal, terlalu mahal. Jadi kita bisa punya gambaran, oh ini mahal, ini harus saya tawar. Di sini ada budaya menawar seperti di Indonesia karena negara berkembang ya.
Maka dari itu, ya kita harus memahami uang. Uangnya ada dua, yang pertama milim, yang kedua dinar. Milim uang lamanya yang belum ada redenominasi, sementara dinar sudah mengalami proses redenominasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara khamsalaf, itu artinya 5.000. 5.000 artinya 5.000 milim, bukan 5.000 dinar Tunis. Karena 5.000 dinar Tunis itu tidak ada. Maksimal itu hanya 50 dinar Tunis. 50 dinar Tunis itu sama dengan 250.000 atau 50.000 milim. Jadi sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Nah, ini adalah solusi supaya kita tidak mengalami atau gegar budaya kita itu tidak membuat kita semakin stres seperti itu, membuat kita tertekan. Yang pertama, kita harus memiliki pemahaman lintas budaya. Cross culture understanding itu benar-benar penting bagi kita yang ingin tinggal di luar negeri atau berhubungan dengan orang-orang asing, atau misalkan seperti saya melakukan diplomasi kebahasaan seperti itu. Jadi kita harus memiliki pemahaman lintas budaya. Jadi seperti apa negara yang akan kita tinggali, seperti apa kita harus menyikapinya, seperti itu. Yang kedua, kita harus menyadari situasi yang kita hadapi. Jadi ya, kita harus mengatakan kepada diri kita bahwa ya ini memang ada, ini memang ada. Jadi saya harus menerimanya, harus menerimanya. Tapi kalau kita tidak mau menerima itu, ya pasti kita akan terus mencoba untuk menabrak itu, sehingga ya pasti kita tidak bisa, karena ini budaya di sini, budaya di negara tempat kita tinggal. Yang ketiga, bersikap terbuka. Artinya terbuka ya kita bisa menerima, menyerap budaya baru ke kita, ya kita filtrasi dengan baik, jadi kita bisa menerimanya sehingga tidak terus-terusan bertabrak, mencoba melawan budaya ya, baru tempat kita tinggal. Yang terakhir, membuka diri. Jadi kita bisa beradaptasi dengan budaya yang ada, dengan konsep-konsep atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat sehari-hari di sini seperti apa, termasuk makanan-makanan dan hal-hal yang lain yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Bayangkan kalau misalkan di sini tidak ada nasi, adanya ya makanan-makanan tadi. Kita tidak mau menerima makanan-makanan tadi. Pilihannya apa? Mati. Maka dari itu ya kita harus membuka diri, menerima budaya baru sebagai bagian dari keberagaman yang Tuhan ciptakan. Jadi terima kasih. Ini adalah bagian dari video saya. Semoga pemahaman atau cerita-cerita saya mengenai pengalaman tentang gegar budaya ini bisa menjadi modal Anda ketika Anda akan datang ke negara baru, baik di Tunisia ataupun negara yang lain. Terima kasih, Aisyik. Saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.